Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan tentang hasil media pembelajaran IT yang telah kami buat. Kelompok 15 yang beranggotakan Vima Helindia dengan 3 digit NIM terakhir 089 dan rekan saya Naura Sabita Azura HR dengan 3 digit NIM terakhir 084. Nama aplikasi media IT yang kami buat adalah Safari Urutan Angka dengan menggunakan Articulate Storyline 3. Materi yang kami angkat adalah materi barisan dan deret aritmatika di kelas 7 dan tujuan media kami yaitu untuk memahami konsep dari barisan dan deret aritmatika. Yuk simak video proses pembuatan media kelompok kami. Bagaimana cara membuat tombol atau icon saat disentuh oleh siswa itu dapat muncul atau timbul. Pertama, kita sentuh icon yang akan diatur. Di sini kita sentuh icon play, lalu kita pilih state, lalu kita pilih hover. Kemudian kita ubah format ukuran saat siswa menyentuh tombol play menjadi lebih besar daripada awal. Lalu kemudian kita tambahkan state lagi menjadi down. Nah, kemudian kita atur ukurannya sama dengan ukuran awal atau saat tidak disentuh oleh siswa. Nah, maka kita preview. Tombol sudah jadi. Bagaimana cara untuk mengatur tombol saat diklik? Lalu sistem akan muncul atau berpindah slide ke slide yang akan dituju siswa. Kita tekan icon yang akan diatur, kemudian kita tambahkan trigger, lalu kemudian kita pilih jump to slide, lalu slide-nya kita atur ke slide yang akan dituju siswa. Kemudian kita pilih user click, dan user kliknya itu kita pilih button play atau button yang kita atur tadi. Kemudian kita preview, maka akan menjadi seperti ini. Tutorial memunculkan suatu elemen ketika elemen lainnya telah muncul. Di elemen yang telah muncul adalah UN, A, M1, dan B, sehingga akan memunculkan rumus suku KN. Akan kita sembunyikan terlebih dahulu dengan state hidden. Kemudian ini kita akan membuat ketika panahnya diklik, UN ini akan muncul. Kita tambahkan trigger, kita klik change state off, kemudian kita pilih object UN. Selanjutnya akan normal ketika diklik panahnya. Untuk menambahkan arah geraknya, kita akan
pertama siswa akan ditampilkan seperti ini, maka siswa akan menekan tombol play. Kemudian sistem akan menampilkan capaian pembelajaran. Kemudian jika siswa menekan tombol yang berarah kanan, maka siswa akan berpindah slide ke slide selanjutnya, yaitu tujuan pembelajaran. Tetapi jikalau siswa menekan klik tombol panah yang berarah ke kiri, maka siswa akan ditampilkan slide sebelumnya. Setelah itu di tujuan pembelajaran, kemudian diklik lagi. Nah, di sini siswa akan ditampilkan pilihan, yaitu antara materi dan kuis. Materi terlebih dahulu. Nah, di sini siswa akan mengklik celengan Edo. Nah, di sini siswa akan diberi masalah kontekstual terkait barisan aritmatika. Kemudian di sini siswa akan mengklik uang, icon uang, lalu muncul uang pada minggu kedua, kemudian diklik lagi, lalu minggu ketiga, lalu klik panah, kemudian siswa akan menekan tukang parkir. Di sini tersedia masalah kontekstual lagi. Kemudian di sini siswa akan mengklik mobil. Kemudian siswa akan mengklik petani. Lalu tersedia masalah kontekstual kembali. Siswa akan mengklik tanaman pada minggu ke-1, kemudian muncul tanaman minggu kedua, lalu minggu ketiga, lalu minggu keempat. Nah, di sini siswa akan ditunjukkan model dari ketiga masalah kontekstual. Tadi masalah kontekstual pertama yaitu barisan pertama, kontekstual kedua barisan kedua, dan kontekstual ketiga barisan ketiga. Nah, di sini siswa akan memperhatikan suku-suku dari ketiga barisan ini. Di sini muncul pertanyaan, menurut kamu apa yang membedakan ketiga barisan tersebut? Kemudian siswa mengklik tanda panah. Kemudian siswa akan diberi narasi, yaitu dari kegiatan yang sudah kamu lakukan, apakah barisan aritmatika itu? Nah, siswa akan menjawab bahwa barisan aritmatika merupakan barisan yang memiliki selisih atau beda yang sama di antara suku-suku yang saling berdekatan. Nah, di sini siswa akan dikenalkan tentang unsur apa saja yang ada pada barisan aritmatika. Siswa mengklik panah, lalu muncul U1, U2, U3, dan U4. Kemudian siswa akan mengklik panah di U1. Nah, muncul A. Kemudian sistem akan secara otomatis munculkan UN, dan selisih dari suku-suku tersebut dinamakan dengan B. Kemudian siswa sudah mengenal apa itu definisi dari barisan aritmatika dan unsur-unsur yang ada pada barisan aritmatika. Kemudian siswa akan mengklik panah. Nah, di sini siswa akan diarahkan untuk mencari rumus suku ke N. Nah, di sini muncul model matematika banyak tabungan Edo dalam 3 minggu yang sudah ditampilkan masalah kontekstual yang pertama. Nah, di sini siswa akan mengklik uang pada minggu ke-1, minggu kedua, minggu ketiga, dan seterusnya sampai minggu ke-50. Nah, di sini siswa akan mengklik uang untuk melihat banyak tabungan Edo pada minggu ke-N. Sini diklik icon uangnya. Nah, di sini siswa akan mengklik tombol minggu ke-N di bawah ini. Minggu ke-1, minggu kedua. Nah, di sini untuk melihat pola pada model barisan aritmatika masalah tabungan Edo. Nah, di sini mulai melihat pola, siswa akan mengklik panah. Klik panah. Nah, di sini
bisa dilihat jika setelah panah terakhir itu akan muncul minggu kedua. Jadi siswa harus secara runtut untuk mengkliknya. Sini sudah terlihat polanya. Nah, di sini siswa akan mengklik panah kembali untuk kembali mengingatkan siswa terhadap unsur dari barisan aritmatika, yaitu UN, A, B, dan N. Nah, di sini ditemukan bahwa rumus UN yaitu A ditambah N-1 dikali B. Nah, di sini siswa akan ditampilkan rumus suku ke N barisan aritmatika adalah UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Nah, kemudian siswa akan ditampilkan penyelesaian banyak tabungan Edo pada minggu ke-50 menggunakan barisan aritmatika atau rumus suku ke N barisan aritmatika. Nah, di sini ditampilkan banyak tabungan Edo pada minggu ke-50 adalah Rp103.000. Kemudian akan muncul narasi sebagai berikut. Nah, di sini siswa akan diarahkan untuk menghitung jumlah tabungan yang sudah Edo kumpulkan dalam 50 minggu. Kemudian klik panah. Nah, di sini akan muncul narasi barisan aritmatika dari jumlah tabungan Edo dalam minggu ke-50. Di sini siswa akan melihat modelnya. Kemudian klik panah. Nah, di sini siswa akan diarahkan untuk mencari tahu bagaimana apa yang akan dilakukan untuk mengetahui jumlah dari barisan tersebut. Kemudian klik panah. Nah, tentunya siswa akan menjumlahkan suku-suku tersebut. Kemudian klik panah. Nah, di sini siswa akan diarahkan untuk klik angka 5, angka 7, dan angka 9 sehingga akan memunculkan unsur-unsur dari deret aritmatika. Nah, di sini akan terlihat suku 1, suku 2, dan suku 3-nya, kemudian ada bedanya. Kemudian kita klik panah. Siswa di sini diarahkan untuk menyimpulkan apa itu deret aritmatika. Definisi deret aritmatika ini adalah merupakan jumlah suku ke N dalam barisan aritmatika. Kemudian klik panah. Nah, kemudian akan muncul narasi agar kita tahu jumlah tabungan Edo, maka siswa ini akan diarahkan untuk mencari jumlah tabungan Edo dalam 50 minggu tetapi menggunakan rumus deret aritmatika untuk mempermudah pengerjaan. Klik panah. Kemudian siswa diarahkan untuk klik panah untuk memunculkan jumlah tabungan pada minggu ke-1, 2, hingga 50. Kemudian siswa diarahkan untuk klik tombol, kemudian klik tombol angka 5, angka 7, angka 9, hingga angka ke-50. Klik panah. Nah, kemudian kita akan mencari jumlah tabungan pada minggu ketiga dengan klik kotak. Kemudian siswa diarahkan untuk klik bubble dan klik kotak kembali, kemudian klik bubble. Kemudian lanjut ke slide berikutnya. Nah, siswa di sini akan diarahkan untuk klik bubble sehingga akan memunculkan pola yang terbentuk. Kemudian klik panah. Kemudian siswa diarahkan untuk klik bubble. Ini sudah terlihat polanya. Kemudian klik panah. Kemudian klik bubble kembali. Kemudian klik panah. Nah, sudah terbentuk, sudah terlihat polanya. Nah,
dari kegiatan sebelumnya kita sudah menemukan rumus suku N, maka kita coba hubungkan pola dengan pola yang sudah kita dapatkan dengan rumus suku N yang sebelumnya. Dan klik panah, kemudian siswa akan diarahkan untuk klik bubble untuk memunculkan pola yang tadi lebih umum. Di sini akan muncul rumus deretnya yaitu A plus UN N per 2. Klik panah. Nah, selanjutnya siswa diarahkan untuk klik panah untuk memunculkan suku-suku yang terbentuk dari jumlah tabungan minggu ke banyak tabungan minggu pertama, banyak tabungan minggu ke N, dan minggu ke N per 2. Nah, kemudian akan memunculkan rumus deret aritmetika yaitu A plus UN N per 2. Nah, kemudian akan muncul narasi, maka dapat diperoleh rumus jumlah suku ke N barisan aritmetika adalah Sn sama dengan A plus UN N per 2 atau Sn sama dengan 2A plus N min 1B N per 2. Kemudian klik panah. Nah, selanjutnya di sini adalah deret aritmetika merupakan jumlah suku ke N dalam barisan aritmetika. Kemudian klik panah kembali. Nah, karena sudah didapatkan rumus deret pada slide sebelumnya, kemudian kita gunakan untuk mencari jumlah tabungan hidup dalam 50 minggu. Nah, kemudian ketemu hasilnya yaitu 2.700.000. Kemudian kita klik panah. Nah, di sini ada narasi bahwa siswa sudah menyelesaikan materi mengenai barisan dan deret aritmetika. Waktunya untuk mengerjakan kuis untuk mengasah kemampuan. Kemudian klik panah. Di sini kemudian kita akan klik kuis. Di sini akan muncul petunjuk untuk mengerjakan kuis, yaitu isi kotak kosong yang ada pada tampilan soal, kemudian klik submit jika sudah yakin dengan jawabannya. Kita klik panah. Nah, di sini saya jawab. Ini adalah salah satu contoh ketika kita menjawabnya dengan benar. Nah, akan muncul, kemudian kita klik continue. Nah, ketika salah, maka akan muncul trigger seperti ini. Berikut ini adalah tampilan yang muncul ketika selesai mengerjakan kuisnya, yaitu ada skor, kemudian ada poin skornya. Kemudian kita bisa kembali lagi ke klik home, sehingga akan munculkan slide menu kembali. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.